Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, biasa, Bu. Syukurlah Ibu juga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang persediaan. Tetapi sebelum memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, mungkin Junita pimpin kita dalam doa dulu ya. Iya, Bu. Marilah teman-teman kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Junita. Ya, Bu. Oke, sebelumnya mungkin kebersihan kelasnya di dalam kelas sudah bersih semua anak-anak? Coba dilihat, jangan sampai di bawah meja ada sampah. Kalau ada tolong dipungut ya. Sudah, Bu. Noke, bajunya tolong dirapiin dulu. Itu Ibu lihat belum sisip, Noke. Kasih Noke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, baik. Kurnia. Hadir, Bu. Bu. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sebelumnya Noke tolong bantu Ibu untuk ambil LKPD sama handout-nya dan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Oke. Seperti yang tadi awal Ibu sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang persediaan. Tapi di sini kita lebih khususnya pada metode pencatatan persediaan. Sebelum masuk pada materi bagaimana kita mencatat persediaan, mungkin dari kalian ada yang tahu persediaan itu apa? Barang yang dibeli untuk dijual, Bu. Oke, terima kasih Omi. Ada yang lain? Barang yang dibeli kemudian disimpan, Bu. Oh, barang yang dibeli kemudian disimpan. Terima kasih Lilik. Oke, baik. Ibu jelaskan sedikit sebelum kita masuk pada metode pencatatan. Seperti apa, metode apa yang akan kita gunakan untuk mencatat persediaan. Karena di sini adalah perusahaan dagang, seperti yang tadi dijelaskan oleh Omi bahwa barang yang dibeli kemudian dijual kembali, terus dilanjutkan oleh Lilik bahwa dibeli dan disimpan. Jadi persediaan itu adalah barang yang dibeli kemudian disimpan dan dicatat dan akan dijual kembali. Itu adalah persediaan secara umum. Tapi hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana kita melakukan pencatatan persediaan. Dengan kompetensi dasar yang pada Ibu harapkan setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian semua bisa menerapkan pencatatan persediaan, terus melakukan pencatatan persediaan. Kan apa yang sudah Ibu tayangkan lewat PowerPoint, teman-teman dibacakan ke teman-teman, terus yang lain perhatikan di handout yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada jelas semuanya di dalam. Ya, Bu. Perusahaan dagang secara sistematis akan menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan berapa besar persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual dan berapa besar persediaan barang dagangan yang laku terjual. Terdapat dua metode atau sistem pencatatan periodik. Iya, baik, Omi, terima kasih. Ya, betul anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang metode pencatatan persediaan. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Omi, bahwa ada dua sistem atau dua metode untuk melakukan pencatatan persediaan. Yang pertama adalah metode perpetual, dan yang kedua adalah metode periodik atau sering disebut dengan istilah metode fisik. Nah, di sini metode atau sistem pencatatan persediaan dengan metode perpetual itu dicatat sebagai, coba Lili, kamu jelaskan ke teman-teman di tayangannya Ibu.
Tapi yang lain tetap perhatikan LKPD-nya karena di sana semuanya sudah lengkap di LKPD dan juga di handout yang sudah dibagikan tadi. Dibacakan sekarang, Bu. Iya, sekarang Lilik, Ibu perhatikan dari tadi diam aja. Ada sakit ya Lilik? Sedikit, Bu. Agak batuk Oh sedikit. ya, agak batuk. Tapi jangan lupa maskernya dipakai ya Lili. Jangan disimpan Bu. di atas meja. Ya, Bu. Sistem pencatatan persediaan ada metode perpetual. Persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun dijual. Harga pokok dari barang dagangan yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Cocok untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi tetapi nilai transaksinya besar. Sudah, Bu? Iya, baik. Ibu jelaskan sekali lagi bahwa dalam metode perpetual itu persediaan itu dicatat dan dihitung secara detail, baik pada awal barang dibeli maupun pada akhir penjual. Terus yang kedua, harga pokok barang dagangan yang dijual ditentukan setiap kali terjadinya penjualan. Dan untuk metode perpetual ini sebaiknya diterapkan untuk perusahaan yang melakukan frekuensi atau transaksi penjualan tidak terlalu tinggi, tapi transaksinya yang cenderung besar. Yang berikutnya adalah tentang metode fisik. Sistem pencatatan metode fisik. Junita, coba dijelaskan ke teman-teman yang lainnya sistem pencatatan fisik itu seperti apa, Junita? Ya, Bu. Metode fisik. Persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, atau bisa setiap bulan atau tahun untuk menentukan harga pokok penjualannya. Paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi, Bu. Oke, itu di sini dijelaskan bahwa untuk metode fisik itu dicatat dan dihitung hanya pada awal dan pada akhir periode akuntansi saja. Periode akuntansi di sini bisa dalam 1 bulan, 3 triwulan, atau bisa dalam 1 tahun. Dan untuk menentukan harga pokok penjualannya. Dan ini metode pencatatan fisik ini digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Mungkin di toko-toko yang jual sembako itu kan transaksinya terjadi setiap saat dan itu sering terjadi. Itu yang dijelaskan seperti itu. Oke, untuk membedakan di sini kita akan melakukan pencatatan dengan menggunakan metode fisik dan metode perpetual untuk barang dagangan yang dibeli, dijual, dan lain sebagainya. Maka coba kalian perhatikan ini. Ini adalah perbandingan antara metode fisik dan metode perpetual. Bagaimana kalau misalnya terjadi penjualan? Oh, apabila terjadi penjualan, maka kalau kita mencatat dengan menggunakan metode fisik atau periodik, maka jurnal yang perlu kita buat adalah kalau misalnya penjualannya itu adalah terjadi secara kredit, maka jurnal untuk metode fisiknya adalah piutang usaha, itu debit, dan penjualannya adalah kredit. Sedangkan untuk metode perpetual, kita debit tetap sama, tidak ada perbedaan kalau terjadi penjualan secara kredit. Bagaimana Ibu kalau misalnya penjualannya terjadi secara kredit? Secara tunai. Maka di sini penjualannya di debit dan kasnya adalah di kredit. Begitu juga apabila terjadi retur penjualan dan sebagainya. Di sini ada beberapa contoh. Ada penerimaan kas dari piutang. Itu bagaimana?
Bisa dipahami anak-anak dengan ini metode perbedaan pencatatan antara metode fisik dan metode perpetual sebelum kita akan masuk pada LKPD yang sudah dibagikan. Di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan secara bersama-sama. Seperti kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, itu kelompok 1 itu ada Mita, ada Omi, ada Juniati. Sedangkan di kelompok 2 ada Rosi, ada Lilik, dan ada Kurnia. Ada kelompok 3 ada Noke, Karisma, iya, dan Meta bisa Juniati ya belum. anak-anak? Ya, Bu. Bisa atau tidak? Bisa. Di sini ada yang belum paham tentang perbedaan pencatatan dengan menggunakan metode fisik dan metode perpetual. Saya, Bu, bisa dijelaskan ulang, Bu, terkait itu? Terkait apa, Nak? Lili? Terkait konsep perhitungan tadi, perpetual dan fisik, Bu. Untuk Tadi apa? kurang jelas, Apa? Ibu. Hah? Pembelian atau Yang penjualan? pembelian, Bu. Oh, Pembelian. terkait pembelian. Apabila kita mencatat persediaan dengan menggunakan metode fisik dan terjadi transaksi pembelian, metode fisik atau metode periodik, maka kalau misalnya pembelian itu secara kredit, jurnalnya adalah pembelian pada utang usaha. Kalau misalnya terjadi pembelian secara kredit. Dan kalau pembeliannya secara tunai, maka jurnalnya adalah pembelian pada kas. Itu untuk metode fisik. Sedangkan untuk metode perpetual, debitnya kita persediaan barang dagangan kita debitkan dan utang usaha kita kreditkan untuk pembelian secara kredit. Kalau pembeliannya secara tunai, maka persediaan barang dagang kita debitkan dan kasnya kita kreditkan. Sudah paham, Lili? Saya mau tanya Bu Guru. Iya, Junita, Juniati. Maaf, Ibu selalu bingung ini Junita sama Juniati. Berarti kalau dalam pencatatan metode, dalam pencatatan persediaan, kalau dia terjadi pembelian, maka kalau di periodik dicatat pembelian gitu saja ya Bu. Iya, dia kalau terjadi Jadi kalau di perpetual dicatatnya persediaan barang dagang gitu ya Bu. Iya Bu, itulah letak perbedaannya ketika kita menerapkan metode pencatatannya. Kalau untuk metode fisik atau periodik, pembelian itu tetap kita catat sebagai pembelian. Baik itu secara tunai maupun secara kredit. Tapi kalau perpetual, kata Ibu tadi dicatatnya persediaan barang dagang. Bukan Iya, Bu. pembelian gitu Bu ya, pokoknya kalau Iya, periodik bukan. di pembelian. Oh ya Bu, mengerti Bu. Mengerti, Jadi Bu. bedanya untuk semuanya perhatikan dan dengarkan penjelasan Ibu ya. Supaya saat kerja studi kasus yang ada di LKPD bisa tepat. Ya, jadi ketika terjadi pembelian untuk metode fisik itu kita catat tetap sebagai pembelian untuk debitnya. Sedangkan untuk metode perpetual kita mencatat komponen debit atau akun debit itu dengan persediaan barang dagangan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. kalau sudah, silakan buka LKPD kalian. Di situ ada kasus yang harus kalian kerjakan. Itu ada 2 kasus di situ, nanti dikerjakan kasus yang pertama. Terus kasus yang keduanya nanti jadikan PR ya. Baik, Sekarang Bu. kita Ya, kerjakan Bu. dulu kasus yang pertama. Kalau sudah, mungkin untuk maju presentasi pertama kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Umi sendiri atau mau tunjuk teman yang lain?
Ya, Bu. Saya sendiri yang akan presentasi. Iya, silakan. Omi dengan menggunakan metode apa, Omi? Metode fisik, Bu. Iya, nah silakan. Ini, Bu, hasil kerja kelompok kami. Iya, Untuk transaksi, untuk metode fisik, yang pertama, jurnalnya pembelian pada utang dagang 5 juta. Kemudian yang kedua, utang dagang pada retur pembelian 500.000. Utang dagang pada kas, potongan pembelian 4.500.000, kasnya 4.410.000, potongan pembeliannya 90.000. iya, Kemudian piutang dagang pada penjualan 7.400.000. iya, Retur penjualan pada piutang dagang 400.000. Kemudian kas pada potongan penjualan 6.860.000, potongan penjualan 140.000. Penjualannya 7 juta. iya. Oke, terima kasih ya. Omi sudah maju untuk presentasi di depan. Sekarang Ya, kelompok Bu. 2, ketua kelompoknya sendiri yang maju atau mau tunjuk yang lain? Ketua kelompok, Junita. Junita sendiri yang maju atau tunjuk yang lainnya? Saya, Bu. Oh iya, silakan, Nak. Untuk nomor 1, jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang 5 juta. Lalu nomor 2, utang dagang pada persediaan barang dagang 500.000. Nomor 3, utang dagang pada kas dan persediaan barang dagang. Utang dagangnya 4.500.000, kasnya 4.410.000, persediaan barang dagang dikredit 90.000. Nomor 4, piutang dagang pada penjualan 7.400.000. Lalu kita mencatat harga pokok penjualan juga. Jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 4.500.000. Lalu nomor 5, kita mencatat retur dulu. Returnya adalah di debit 400.000 pada piutang dagang 400.000. Kemudian kita juga mencatat persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar 250.000. Yang terakhir, nomor 6, kas. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk pencatatannya, hari ini kita bahas semua tentang metode pencatatan ya. Nanti penilaiannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pencatatannya, semuanya sudah paham? Sudah paham, Bu? Oke, kalau sudah paham, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa ada soal keterampilan, soal nomor 2 di LKPD kalian, tolong dikerjakan secara mandiri di rumah. Nanti minggu depan kita akan presentasi bersama sebelum kita masuk pada materi berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, tetapi sebelum Ibu tutup pembelajarannya, ada dari kalian yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan tentang materi pembelajaran kita. Sekaligus mau sampaikan kesimpulan hari ini, Bu. Ya, silakan, Nak. Ya, menurut saya pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan persediaan itu penting dilakukan untuk mengetahui jumlah persediaan yang ada, jumlah persediaan yang sudah laku, dan harga pokoknya. Kemudian ada 2 metode pencatatan yang biasa dilakukan oleh perusahaan, yaitu metode periodik atau fisik dan metode perpetual. Itu, Bu. Iya, terima kasih ya, Nak.
Oke, bahwa di sini untuk mencatat persediaan, Ibu jelaskan sekali lagi, untuk mencatat persediaan digunakan dua metode, yakni metode fisik dan metode perpetual. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Maka Ibu rasa cukup sekian dulu, tapi sebelum kita tutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, salah satu di antara kalian mungkin bisa pimpin kita untuk doa. Semuanya itu kita harus awali dan akhiri dalam doa biar kita semua dalam berkat Tuhan dan lindungan dari Tuhan. Nah, oke, tadi Ibu sebutkan kamu untuk pimpin doa pagi, doa sebelum pelajaran, kemana, nak? Aduh Bu, saya terlambat Bu. Oh, kamu. Kenapa terlambat, nak? Tadi hujan di jalan Bu. Oh, hujan. Oke, tidak apa-apa. Nah, oke, ingat ada tugas di RKPD, kasus yang Ya, Bu. kedua. Ya Bu, nanti saya Tolong lihat. dikerjakan, bukan hanya untuk Noke, tapi untuk semuanya. Dan materi kita untuk minggu depan, pertemuan berikutnya itu adalah tentang penilaian, sistem penilaian persediaan. Masih dengan menggunakan metode fisik dan juga metode perpetual. Oke, Noke, bisa pimpin kita untuk doa tutup kegiatan pembelajaran. Oke Bu. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih ya, Noke. Sama-sama Bu, Bu. ingatkan sekali lagi tugasnya dikerjakan ya, anak-anak. Jangan Ya, Bu. lupa. Bu. Terus untuk Ya, Bu. Lili, jaga kesehatan, dan untuk kita semua, mari kita saling menjaga kesehatan dengan memakai masker, karena di sekolah kita ini, Ibu dengar, sudah ada beberapa teman kalian yang terkena COVID kembali. Kemungkinan nanti kita akan sekolah daring kembali, tapi kita lihat keputusan dari pihak sekolah seperti apa. Untuk sekarang kita masih tetap luring. Cukup sekian, selamat pagi, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu, terima kasih. Ya. Ya, tanya tadi melibatkan siswa itu bagus, dan juga ada penugasan. Cuman untuk ini Bapak Ibu, istilah sistem dan metode, mohon untuk persediaan ini, sistem pencatatan persediaan itu sistem periodik dan sistem perpetual ya. Kalau metode itu metode penilaian persediaan. Ada metode FIFO, LIFO, dan average. Jadi nanti tidak bingung di belakang. Kalau misalkan ini, anak juga bisa menjawab sistemnya pakai sistem ini, metode, karena dua-duanya bisa dikerjakan pakai metode-metode tersebut. Oke. Itu hanya sistem pencatatannya di jurnal itu yang berbeda. Kemudian untuk pengelolaan diskusi, presentasi, dan interaksi guru dan siswa itu sudah cukup menurut saya. Tadi kita juga sering kelupaan masih manggil Bapak atau Ibu gitu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang lain silakan diperhatikan. Seolah-olah ini kelas penjenengan seperti biasa ya, dengan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Ya. Sementara cukup demikian. Terima kasih. Monggo Pak Agung. Baik. Jadi Bu Roberta suaranya juga cetar ya. Nah, sama dengan Bu Rosi dan Bu Yuniati kemarin ya, suaranya juga keras. Kemudian ya intonasi juga sudah jelas. Ya tadi hanya kelewatan memang manggil muridnya Bu ya, jangan lupa nanti kalau komprehensif manggil Nak ya. Iya, Pak. Kemudian ya senyum ya. Nah, senyum. Nah, ini yang perlu juga untuk ditonjolkan ya. Nah, karena nanti masuk penilaian juga itu senyum gitu ya. Ya. Oke, baik. Jadi sudah penampilannya sudah luar biasa Bu Roberta hari ini ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau kemarin penampilnya adalah hebat, hari ini luar biasa gitu ya. Jadi sama-sama hebat dan luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih Baik. Pak Agung. Ya.
Penampil berikutnya, silahkan. Ya Pak, saya Pak. Ya, silahkan Bu Omi.